Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzakumullah wa rahimakumullahu ajma'in. Kita melanjutkan kajian rutin kita di dalam mengkaji kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah li nukhbatin minal ulama. Di kesempatan malam hari ini, di malam yang ke-28 dari bulan Sya'ban di tahun 1446 Hijriah, kita menyisakan dua masalah dari pembahasan bab yang kelima di dalam Kitabus Siyam terkait dengan permasalahan seputar i'tikaf. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas definisi i'tikaf serta hukum i'tikaf, kemudian syarat sahnya i'tikaf. Kita masuk masalah yang ketiga terkait dengan zamanul i'tikaf wa mustahabbatuhu wa ma yubahu lil mu'takif. Ya, waktu seseorang beriktikaf, hal-hal yang disukai bagi orang yang beriktikaf, dan apa hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh orang yang sedang beriktikaf. Fadhal iqra al-mas'alah ats-tsalitsah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifun hafizahumullahu ta'ala, al-mas'alatu ats-tsalitsatu zamanul i'tikafi wa mustahabbatuhu wa ma yubahu lil mu'takifi. Al-awwalu zamanul i'tikafi wa waqtuhu. Al-mukthu fil masjidi miqdaran min az-zamani huwa ruknul i'tikafi. فلو لم يقع المكث في المسجد لم ينعقد الاعتكاف. وفي أقل مدة الاعتكاف خلاف بين أهل العلم، والصحيح إن شاء الله أن وقت الاعتكاف ليس لأقله حد، فيصح الاعتكاف مقدارا من الزمن وإن قل، إلا أن الأفضل ألا يقل الاعتكاف عن يوم أو ليلة، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه الاعتكاف فيما دون ذلك. وأفضل أوقات الاعتكاف العشر الأواخر من رمضان، لحديث عائشة رضي الله عنها السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، فإن اعتكف في غير هذا الوقت جاز ذلك
لكنه خلاف الأولى والأفضل. ومن نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان صلى الفجر من صبيحة اليوم 21 في المسجد الذي ينوي الاعتكاف فيه، ثم يدخل في اعتكافه وينتهي بغروب شمس آخر يوم من رمضان. الثاني مستحباته، والاعتكاف عبادة يخلو فيها العبد بخالقه ويقطع العلائق عما سواه، فيستحب للمعتكف أن يتفرغ للعبادة فيكثر من الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والتوبة والاستغفار ونحو ذلك من الطاعات التي تقربه إلى الله تعالى ونحو ذلك من الطاعات التي تقربه إلى الله تعالى. طيب حسب. Jazakallahu khairan wa baraka fiik. Iya, poin yang pertama terkait dengan zamanul i'tikafi wa waqtuhu. Ya, berapa lama minimal waktu yang dibutuhkan agar seseorang bisa dikatakan sebagai orang yang i'tikaf di dalam masjid. Ya, butuh berapa lama kita berdiam diri di masjid sehingga kita dikategorikan sebagai orang yang i'tikaf atau al-mu'takif. Kata penulis, al-mukthu fil masjidi miqdaran minaz zamani huwa ruknul i'tikaf. Berdiam diri di dalam masjid, ya, beberapa waktu adalah termasuk rukun i'tikaf. Falau lam yaqa'il mukthu fil masjidi lam yan'aqidil i'tikafu. Maka kalau tidak ada berdiam diri di masjid, tidak ada i'tikaf. Ya. Ketika seseorang tidak berdiam diri di dalam masjid, ya, maka tidak ada i'tikaf. Ya, dia masuk kemudian keluar lagi. Ya, atau sebatas lewat, maka ini tidak dikatakan i'tikaf. Wa fi aqalli muddatil i'tikafi khilafun baina ahli ilmi. Adapun terkait dengan batas minimal, ya, aqallu muddah, batas minimal. Seseorang dikatakan i'tikaf, ada khilaf di antara para ulama. Ya, was-sahihu, dan pendapat yang tepat dalam masalah ini insyaallah taala anna waqtal i'tikafi laisa li aqallihi haddun. Ya, pendapat yang tepat dalam masalah batas minimal seseorang dikatakan i'tikaf itu tidak ada batasannya. Ya, tidak ada batasannya. Fayasihul i'tikafu miqdaran minaz zamani wa in qalla. Maka seseorang selama dia masuk ke dalam masjid, ya, kemudian dia sempat berdiam diri di dalam masjid, ya, meskipun sebentar dan dia sudah ada niat i'tikaf, maka dikatakan i'tikaf. Ya, sudah termasuk, ya, orang yang beriktikaf selama dia masuk ke dalam masjid, kemudian berdiam diri di dalam masjid, ya, dan dia niat i'tikaf. Meskipun sedikit, meskipun sebentar, maka sudah dikategorikan sebagai orang yang i'tikaf. Ya. Illa, hanya saja kata penulis, annal afdal, yang terbaik, ya, alla yaqillal i'tikafu an yaumin aw lailatin. Yang utama ketika seseorang memang sudah ada niatan i'tikaf, maka tidak kurang dari yaum. Yaum itu yakni siang. Batasannya adalah ketika terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, ini namanya yaum. Ya. Dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, ini namanya yaum. Maka minimal seperti itu. Ketika kita ingin i'tikaf, minimal dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, aw lailah, lailah yakni malam. Artinya dari terbenam matahari sampai terbit fajar shadiq. Ya, ini minimalnya.
Yang afdal, yang terbaik ketika seseorang niat i'tikaf, maka enggak kurang dari ini. Ya, minimal dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, atau sebaliknya dari terbenam matahari sampai terbit apa? Fajar shadiq. Ya. Minimal tidak kurang dari itu. Ya, meskipun kalaupun kurang boleh. Ya, tapi kalau kita cari yang afdal, yang terbaik, maka enggak kurang dari itu. Ya, imma kita i'tikaf ya sepanjang siang, imma kita i'tikaf sepanjang malam. Ya, atau sepanjang siang dan malam. Li'annahu lam yunqal 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin min ashabihi al-i'tikafu fima duna dzalik, karena tidak dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga salah seorang di antara sahabat-sahabat beliau, ya mereka i'tikaf kurang dari batasan ya siang atau batasan malam. Ya minimal sampai selesai siang dari awal sampai akhir, minimal sampai selesai satu malam dari awal sampai akhir. Imma dari terbit fajar shadiq sampai terbenam matahari, ini batasan siang. Imma dari terbenam matahari sampai terbit fajar shadiq, ini batasan malam. Ya. Tidak dinukilkan dari Nabi ataupun para sahabat ketika mereka i'tikaf kurang daripada itu. Ya, maka ini waktu i'tikaf yang terbaik. Ya. Meskipun kalaupun enggak sampai ya sepanjang siang atau sepanjang malam, maka tidak mengapa. Ya, diperbolehkan dan tetap dikatakan sebagai al-mu'takif, orang yang beriktikaf. Kemudian kata penulis, wa afdalu awqatil i'tikafi al-ashrul awakhiru min Ramadhan. Dan waktu i'tikaf yang terbaik adalah di 10 hari terakhir Ramadan. Ya, meskipun hukum asalnya i'tikaf itu bisa berlaku sepanjang tahun. Ya, kapanpun kita ingin i'tikaf silakan, tidak ada masalah. Syawal, ya, atau Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sampai ya Dzulqa'dah lagi, tidak ada masalah. Kapanpun seseorang ingin i'tikaf, tidak ada masalah. Tapi di antara waktu-waktu terbaik seseorang beriktikaf adalah di 10 malam terakhir atau di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Al-ashrul awakhir min Ramadan. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Berdasarkan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu dalam hadis Bukhari dan Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadhan hatta tawaffahu Allah. Kata Aisyah dahulu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sudah wafat, maka istri-istri beliau lanjut ya beriktikaf ya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kata penulis, fa in i'takafa fi ghairi hadzal waqti. Kalau seandainya ada orang yang beriktikaf di selain 10 hari terakhir Ramadan, jaza dzalika. Boleh, diperbolehkan. Ya. Karena waktu i'tikaf itu berlaku sepanjang tahun. Ya, sepanjang tahun. Kapanpun kita mau i'tikaf silakan. Ya. Tapi yang terbaik, waktu yang paling afdal, yang paling utama adalah di 10 hari terakhir Ramadan. Kata penulis, jaza dzalika lakinnahu khilaful aula wal afdal. Tapi ya menyelisihi waktu yang lebih utama, itu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kata penulis, wa man nawa i'tikaf al-ashril awakhir. Ini masuk pembahasan yang lain ya terkait dengan ketika seseorang sudah berniat ingin beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan, kapan pertama dia masuk ke masjid? Ini masalah. Ya. Ketika seseorang sudah ada niatan
ingin beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Ini waktu iktikaf terbaik. Ya, maka kapan dia harus masuk ke dalam masjid? Ya. Apakah sebelum matahari terbenam atau sebelum terbit fajar shadiq? Ya. Apakah sebelum matahari terbenam di hari ke-20 Ramadan? Ya. Atau sebelum terbit fajar shadiq di hari ke-21 Ramadan? Nah, ini pembahasan para ulama. Ya. Tentang kapan seseorang masuk pertama kali ya ke dalam masjid ketika dia ingin beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Kata penulis, wa man i'takafa al-'ashr al-awakhira min Ramadana shallal fajra min sabihatil yaumil hadi wal 'ishrina fil masjid alladhi yanwi al-i'tikafa fihi thumma yadkhul fi i'tikafihi wa yantahi bi ghurubi syamsi akhir yaumin min Ramadhan. Kata penulis, barang siapa yang ada niatan beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan, maka dia salat subuh ya di pagi hari yang ke-21 dari Ramadan di masjid yang sudah dia niatkan untuk i'tikaf di sana. Ya, antum ya tahun ini ada niatan i'tikaf di Masjid Thariqul Huda. Ya. Kata penulis, maka dia salat subuh di masjid ini ya di tanggal 21 Ramadan. Ya. Thumma yadkhul fi i'tikafihi. Kemudian dia masuk ke tempat i'tikafnya. Ya, kalau seandainya ada tempat i'tikaf khusus, sebagaimana dahulu Nabi ketika i'tikaf bikin tenda, ya ada tendanya, ya agar fokus, ya fokus apa jamaah? Antum kalau masuk tenda fokus apa? Iya, bukan fokus i'tikaf, fokus apa? Fokus tidur. Tapi Nabi dulu tidak, ya beliau bikin apa semacam tenda, ya di dalam masjid. Ya, dan Nabi masuk pertama kali jadi setelah salat subuh di tanggal 21 Ramadan. Ya, masuk tempat i'tikaf tersebut di pagi hari ya setelah selesai salat subuh. Ya, agar fokus untuk ya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berkhalwat ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa yantahi bi ghurubi syamsi akhir yaumin min Ramadan. Ya. Dan i'tikaf selesai dengan terbenamnya matahari di akhir Ramadan. Tergantung lihat nanti. Ramadan apakah 29 atau 30 hari. Ya. Kalau Ramadannya 29 hari berarti akhir i'tikaf kapan? Di penghujung hari ke-29. Dengan terbenamnya matahari di penghujung hari ke-29 berarti selesai i'tikaf kita. Kalau Ramadannya 30 hari, berarti waktu akhir i'tikaf adalah di penghujung hari ke-30. Dengan terbenamnya matahari di hari yang ke-30, maka itulah akhir waktu i'tikaf seseorang. Ini pendapat sebagian ulama. Ya, ini pendapat sebagian ulama seperti Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Laits bin Sa'ad, ya, dan sebagian ulama yang lain. Hujjah mereka, ini pendapat apa yang pertama ini berpendapat bahwasanya orang itu kalau mau i'tikaf 10 hari terakhir maka masuk masjidnya sebelum subuh, ya, agar dia salat subuh di masjid yang sudah dia niat i'tikaf tersebut. Di hari keberapa? Di hari ke-21. Ya, sebelum subuh masuk ya ke dalam masjid. Ya, ini maksimalnya sebelum subuh. Ya, imma ba'da isya ya atau imma ba'da maghrib. Yang penting sebelum terbit fajar sudah di mana? Sudah di masjid. Sebelum terbit fajar shadiq di hari ke-21 Ramadan, dia sudah berada di dalam masjid yang dia niatkan i'tikaf di sana. Hujjah ya para ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama ini adalah hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ya, hadisnya sahih
Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa shallal fajra thumma dakhala mu'takafahu." Ya, kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ingin beriktikaf, maka Nabi salat subuh di masjid, ya, selesai salat baru Nabi masuk tempat iktikaf beliau. Ba'da salat apa? Ba'da salat subuh. Dari sini sebagian ulama berpendapat bahwasannya, ya, awal mula ketika seseorang ingin beriktikaf, maka dia masuk ke dalam masjid sebelum subuh. Kemudian dia fokus beriktikaf. Kalau ada tempat iktikaf khusus dia masuk, ya, setelah salat apa? Setelah salat subuh. Tapi pendapat jumhur para ulama, pendapat Abu Hanifah, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad, dan banyak ulama yang lain berpendapat bahwasanya orang itu kalau ingin i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan, masuknya adalah di penghujung hari ke-20. Di sore hari. Ya, sebelum terbenam matahari di hari ke-20 Ramadan. Ini sebelum maghrib. Sudah masuk masjid. Ya. Sehingga ketika matahari terbenam, artinya sudah masuk apa? Masuk tanggal 21. Maka dia sudah berada di masjid tempat dia i'tikaf. Ini pendapat yang rajih dalam masalah ini. Ya, pendapat yang kuat wallahu alam di antara pendapat para ulama bahwasannya ketika seseorang dia sudah ada niatan untuk beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan, maka dia masuk masjidnya sebelum terbenam matahari di penghujung hari ke-20. Ya, contoh kalau hari ke-20-nya hari Sabtu, ya, berarti Sabtu sore sudah di masjid. Ya, kenapa? Karena pada maghrib itu sudah terhitung tanggal berapa? Tanggal 21. Ya. Sudah masuk, yakni 10 hari terakhir Ramadan, dan kita niat beriktikaf kapan? Untuk 10 hari terakhir Ramadan. Ya, maka sudah termasuk ketika matahari sudah terbenam. Ya, karena terbenamnya matahari adalah tanda masuknya hari yang baru. Ya, pada penanggalan qamariyah. Ya. Wallahu a'lam. Ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, ya, pendapat jumhur para ulama. Para jumhur ulama mengatakan, ya, karena di antara tujuan terbesar, ini di antara hujah jumhur para ulama, di antara tujuan terbesar orang yang i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan, apa jamaah? Misi terbesar kita? Mencari malam Lailatul Qadar. Ini di antara misi terbesar orang yang beriktikaf di 10 hari terakhir Ramadan adalah mencari malam Lailatul Qadar. Dan malam 21 masuk apa tidak? Ya, masuk di antara malam-malam ganjil. Ya, malam-malam witir. Dan Nabi SAW memerintahkan orang-orang beriman, ya, untuk mencari Lailatul Qadar di 10 malam terakhir, secara khusus di malam-malam apa? Ganjil. Ya. Dan malam ke-21 itu masuk dari malam-malam ganjil yang dianjurkan oleh Nabi SAW, ya, untuk, ya, kita bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar padanya. Ya. Wallahu a'lam. Adapun, yakni hadis Aisyah, kata jumhur para ulama, ini tidak menandakan atau tidak menunjukkan bahwasanya Nabi masuk masjid pada subuh atau sebelum subuh, tidak. Aisyah hanya mengabarkan bahwasanya Nabi SAW ketika i'tikaf di 10 hari terakhir, Nabi sholat subuh di masjid. Kemudian ba'da subuh Nabi masuk tempat i'tikaf beliau. Maka ini tidak memberikan isyarat bahwasanya Nabi masuk masjidnya sebelum subuh. Ya, bisa jadi Nabi SAW masuk masjid sebelum apa? Sebelum maghrib. Ya, sebelum matahari terbenam di hari yang ke-20. Ya. Aisyah hanya menjelaskan bahwasannya
di hari ke-21 Nabi SAW salat subuhnya di masjid. Kemudian selesai salat subuh Nabi meninggalkan manusia untuk berfokus diri dengan Allah Subhanahu wa taala, masuk tempat i'tikaf beliau, yakni memisahkan diri dari manusia, Wallahu a'lam. Dan ini pendapat yang lebih tepat. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Dan pendapat jumhur ini juga dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Al-Hajjaj. Beliau jelaskan pendapat jumhur para ulama, kemudian jawaban jumhur para ulama terhadap sebagian ulama yang berhujjah dengan hadis Aisyah untuk mengatakan bahwasannya awal masuk i'tikaf itu sebelum subuh di hari ke-21. Pendapat yang lebih tepat adalah pendapat jumhur para ulama. Wallahu a'lam. Adapun waktu keluar, maka waktu keluar atau waktu terakhir i'tikaf adalah di hari terakhir Ramadan. Ketika sudah terbenam matahari, selesai waktu i'tikaf kita. Selesai waktu i'tikaf seseorang. Meskipun yang terbaik kata para ulama, ketika seseorang ingin beriktikaf, maka hendaknya dia tetap bertahan di masjid di malam Id, kemudian dia pulang ke rumahnya setelah sholat Id. Ini yang terbaik. Kalau memungkinkan. Kalaupun tidak, maka dengan berakhirnya Ramadan maka sudah selesai i'tikaf kita. Wallahu a'lam. Poin yang kedua tentang mustahabbatuhu, hal-hal yang disunnahkan bagi orang yang beriktikaf. Hal-hal yang hukumnya mustahab, disunnahkan bagi orang yang beriktikaf. Kata penulis, wal i'tikafu ibadatun yakhlu fiha al-'abdu bi khaliqihi. I'tikaf adalah sebuah ibadah di mana seorang hamba berkhalwat dengan Khaliqnya, dengan penciptanya. Wa yaqta'ul 'ala'iqa 'amma siwahu, dan berusaha untuk memutus semua hubungan dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Fayustahabbu lil mu'takif, maka disukai bagi orang yang beriktikaf an yatafarragha lil ibadah, untuk benar-benar fokus, memfokuskan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayukthir minas shalah, memperbanyak salat, wa dzikri, memperbanyak zikir, wa du'a, memperbanyak doa, wa qiraatil Qur'an, memperbanyak tilawatul Qur'an. Kalau di sebelum 10 hari terakhir Ramadan kita bisa khatam Al-Qur'an seminggu sekali, maka ketika kita i'tikaf kita bisa khatam paling tidak 3 hari sekali. Sehari kita target 10 juz. Kalau bisa lebih 2 kali. Ini 2 hari sekali kita khatam. Target kita khatam yakni 2 hari sekali. Sehingga kalau 10 hari minimal kita khatam 5 kali. Atau kalau bisa kita khatam yakni sehari sekali. Sehari sekali. Bisa apa tidak jemaah? Mungkin apa tidak? Sangat mungkin. Sangat mungkin. Bukan perkara yang sulit. Kalau seseorang dia punya kemauan keras untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran, dengan tidak meninggalkan tajwid kita. Tetap tajwid itu wajib. Tapi kita bisa khatam Al-Quran sehari. Dengan tetap memperhatikan tajwid. Sahih. 1 juz butuh berapa lama minimal? Abdurrahman? Kurang lebih setengah jam. Dengan bacaan tetap tartil, dengan tidak menyampingkan tajwid, tapi agak cepat bacaannya hadir. Kurang lebih 20 menit sampai setengah jam. Kita katakan setengah jam. 1 juz. Kalau 1 juz setengah jam jamaah, untuk khatam Al-Quran butuh berapa jam? 15 jam. Allah kasih kita waktu berapa jam? 24 jam. Kalau 24 jam kita ambil 15 jam fokus baca Al-Quran, sisa berapa jam? Masih banyak waktu kita.
Kalau kita ambil 15 jam fokus ya sehari untuk baca Al-Quran, dapat. Ya masih ada 9 jam. Yang jadi muskilah kebanyakan ya kita i'tikaf itu hanya pindah tidur. Ya, bawa bantal, bawa kasur, bawa kopi, ya, atau pindah ngobrol. Ya, bapak-bapak ini kalau i'tikaf sudah ngumpul, temanya itu saja. Ya, mathna wa thulatha wa ruba'. Ya, pindah lagi bikin halaqah lagi, mathna wa thulatha wa ruba'. Akhirnya waktunya enggak berkah. Ya, tapi kalau antum fokus i'tikaf bisa. Sehari khatam 1 kali, 15 jam antum gunakan, niatkan dengan tetap ya pakai kaidah tajwid. Enggak boleh kita baca Quran enggak pakai kaidah tajwid. Kalau kita fokus dapat. Ya, kalau enggak sehari enggak mampu 2 hari. Kalau enggak bisa 3 hari. Ya. Bagaimana caranya kita bisa maksimal berinteraksi dengan Al-Qur'anul Karim? Ya, karena Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Ya. Maka fokus ya, seseorang salat, zikir, doa, membaca Al-Quran, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar dan ketaatan-ketaatan yang lain yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya orang i'tikaf itu berbanyak apa? Berbanyak ibadah, bukan berbanyak ngobrol, bukan berbanyak tidur. Ya, antum kalau perbanyak tidur, ya udah di rumah. Enggak ada bedanya dengan apa? Dengan di masjid. Ya, malah nyaman di rumah kalau apa pilih tidur. Tapi kita ke masjid di 10 hari terakhir niatnya apa? I'tikaf. Dan hakikat i'tikaf adalah seseorang tafarrugh, memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ngobrol seperlunya saja. Fulan kaifal hal? Alhamdulillah, sudah selesai. Ya, fokus lagi ngaji lagi. Ya, karena kalau sudah ketemu bapak-bapak dan bapak-bapak ngobrol biasanya nyambung. Ya, biasanya nyambung. Apalagi ibu-ibu. Kalau ketemu sama ibu-ibu yang lain, ya ganti. Ya, i'tikaf jadi majelis Ya, majelis ngerumpi. Ya, maka fokuskan niat ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita beriktikaf. Taib, fadhal. Poin yang ketiga, Iqra. Kita usahakan selesaikan ya, agar kita nanti Syawal ya kita masuk kitab yang kelima, Kitabul Hajj, karena Syawal itu bulan haji. Ya, kita selesaikan Ramadan di bulan Sya'ban agar ketika datang bulan haji pembahasannya pas kita bahas masalah haji insyaallah taala. Fadhal, al-thalith. الثالث ما يباح للمعتكف ويباح للمعتكف الخروج من المسجد لما بد منه كالخروج للأكل والشرب إذا لم يكن له من يحضرهما والخروج لقضاء الحاجة والوضوء من الحدث والاغتسال من الجنابة ويباح له التحدث إلى الناس فيما يفيد والسؤال عن أحوالهم أما التحدث فيما لا يفيد وفيما لا ضرورة فيه فإنه ينافي مقصود الاعتكاف وما شرع من أجله وما شرع من أجله ويباح له أن يزوره بعض أهله وأقاربه وأن يتحدث إليه ساعة من زمان والخروج من معتكفه لتوديعهم لحديث صفية رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني الحديث ومعنى ليقلبني يردني إلى بيتي وللمعتكف أن يأكل ويشرب وينام في المسجد مع المحافظة على نظافة المسجد وصيانته. طيب حسب جزاك الله خيرا. Iya, poin yang ketiga kata penulis, ma yubahu lil mu'takif, hal-hal yang diperbolehkan bagi orang yang beriktikaf. Ya, bukan termasuk perkara yang dilarang, tapi diperbolehkan. Wa yubahu lil mu'takifi al khuruju minal masjidi lima la budda minhu. Diperbolehkan bagi orang yang beriktikaf keluar dari masjid untuk keperluan-keperluan yang memang tidak bisa dihindarkan. Ya, boleh kita keluar dari masjid untuk hajat-hajat yang memang harus kita lakukan. Tidak bisa dihindarkan, ya.
Apa contohnya? Kal khuruji lil akli wasyurbi. Seperti ya keluar untuk makan atau cari makan dan cari minum yang sifatnya darurat, yang sifatnya yakni kebutuhan yang mendesak. Ya. Idza lam yakun lahu man yuhdiruhuma, kalau tidak ada yang menyediakan di masjid atau enggak ada yang mengantarkan ke masjid. Ya. Tapi kalau masjid sudah menyediakan menu buka puasa, sudah menyediakan menu sahur, ya enggak usah nyari keluar. Ya nyari martabak telur, nyari empe-empe, nyari bakso, ya. Padahal masjid sudah ngasih, buka sudah ada, sahur sudah disediakan, ya. Tapi ya kadang-kadang ya syahwat makanan, ya. Syahwat syahwat perut. Ya. Kalaupun seseorang dia sangat berhajat, nggak ada yang bisa dia makan di masjid, nggak ada yang mengantarkan makanan ke masjid, boleh dia keluar. Ya cari untuk berbuka puasa, cari untuk sahur, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau masjid sudah menyediakan, ya panitia sudah memberikan fasilitas makan dan minum, atau antum punya istri ngantar ke masjid, ya nggak perlu keluar. Ya tidak perlu keluar. Wal khuruju li qada'il hajah. Demikian pula, ya boleh bagi seseorang keluar dari masjid ya untuk menyelesaikan hajatnya, untuk buang hajat, ya, buang air, untuk ya keperluan semacam itu, untuk mandi. Wal wudu minal hadath wal ightisal minal janabah, ya, atau keluar masjid ya dalam rangka berwudu atau dalam rangka mandi janabah, maka ini termasuk hal-hal yang diperbolehkan. Wa yubahu lahu tahadduts ilan nas fima yufid, dan diperbolehkan pula kata penulis berbincang dengan orang lain, berbicara dengan orang lain dalam hal-hal yang bermanfaat. Ya. Wasu'alu an ahwalihim, bertanya tentang kondisi ya saudara-saudara yang lain, bagaimana kondisi antum akhi? Alhamdulillah berkhair. Ya, antum sudah kangen rumah belum? Ya. Baru dari rumahnya ke masjid, ya. Ya, hanya jarak berapa meter sudah kangen sama rumah. Ya, tanya kondisinya, enggak ada masalah. Amma tahadduts fima la yufid wa fima la darurata fi fa innahu yunafi maqsudal i'tikaf wa ma syuri'a min ajlihi. Adapun pembicaraan yang tidak ada faidahnya, pembicaraan yang tidak ada hajat ya untuk kita bicarakan, maka ini menafikan maksud dari i'tikaf seseorang dan bertentangan dengan yakni tujuan disyariatkannya i'tikaf. Maka hukum asalnya ketika kita i'tikaf, fokus perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ngobrol ya seperlunya. Ya. Seperlunya. Kemudian usahakan ketika kita berbicara dalam hal-hal yang sifatnya ada manfaatnya. Ya, hindarkan hal-hal yang tidak ada faidahnya ketika kita beriktikaf. Wa yubahu lahu an yazurahu ba'du ahlihi wa aqaribihi, dan boleh kata penulis ketika seseorang beriktikaf boleh dikunjungi oleh kerabatnya, boleh dikunjungi oleh keluarganya. Ya, dia iktikaf, istrinya di rumah, boleh berkunjung ke tempat i'tikafnya, mungkin untuk bertanya sesuatu, untuk mengantar makanan, boleh. Ya. Wa an yatahaddath ilaihi sa'atan min zaman, dan boleh pula ya seseorang yang sedang beriktikaf berbicara dengan keluarga yang datang ke masjid beberapa saat. Wal khuruju min mu'takafihi li tawdi'ihim, dan boleh orang yang beriktikaf itu keluar dari masjid, keluar dari tempat i'tikafnya untuk mengantar keluarganya sampai ke rumah. Kalau dibutuhkan, ya, maka boleh dia mengantar keluarganya sampai ke rumahnya. Li hadithi Safiyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Safiyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata Safiyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fa'ataitu lailan. Suatu malam Nabi beriktikaf, atau suatu saat Nabi sedang beriktikaf, maka aku mengunjungi beliau di malam hari. Safiyah mendatangi Nabi di waktu malam.
Fahaddatsuhu, maka aku pun berbincang dengan beliau beberapa waktu. Tsumma qumtu, kemudian aku pun bangkit ya untuk pulang ke rumahku. Fanqalabtu, ya aku pulang ke rumah. Faqama ma'i liyaqlibani, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut bangkit untuk mengantarkan aku pulang ke rumah. Maka boleh ya ketika ada hajat untuk mengantarkan istri ya sampai ke rumah, boleh ya seseorang keluar dari masjid karena ada hajat. Ya, adapun sebatas keluar untuk hal-hal yang ya tidak sifatnya hajat yang mendesak, maka dihindari. Kata penulis, walil mu'takifi an ya'kula wa yashraba wa yanama fil masjid. Bagi orang yang beriktikaf boleh dia makan, boleh dia minum, boleh dia tidur di dalam masjid. Boleh makan di masjid, boleh minum di masjid, boleh tidur di masjid, ya. Ma'al muhafadzah ala nadhafatil masjid wa siyanati. Tapi yang harus diperhatikan, ya, meskipun kita boleh makan, minum, tidur di masjid, tetap kita wajib untuk menjaga apa? Adab-adab di masjid. Menjaga kebersihan masjid. Ya, jangan sampai selesai makan ya berserakan sisa makanan, ya, kotor ya masjid. Selesai tidur, yakni banyak pulau berceceran di masjid. Ya, maka ini dihindari. Walaupun kita boleh tidur di masjid, tapi tetap harus menjaga kebersihan masjid, ya. Karena masjid itu tempat terbaik di atas muka bumi, ya. Nggak boleh kita kotori. Kalau kita lihat ada kotoran langsung diambil, ya bersihkan. Jangan didiamkan. Ini sunnah. Wallahu a'lam. Tapi sudah masuk waktu Isya? Sudah? Silakan azan dulu. Kita bahas masalah terakhir setelah azan salat Isya. Ya tinggal sedikit lagi. Masalah yang keempat. Iqra ya Rahman. Al-masalah ar-rabi'ah. المسألة الرابعة مبطلات الاعتكاف. يبطل الاعتكاف بما يلي: الأول الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا وإن قل وقت الخروج، لحديث عائشة رضي الله عنها: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، ولأن الخروج يفوت المكث في المعتكف وهو ركن الاعتكاف. الثاني الجماع، ولو كان ذلك ليلا أو كان الجماع خارج المسجد، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وفي حكمه الإنزال بشهوة بدون جماع كالاستمناء ومباشرة الزوجة في غير الفرج. الثالث ذهاب العقل، فيفسد الاعتكاف بالجنون والسكر، لخروج المجنون والسكران عن كونهما من أهل العبادة. الرابع الحيض والنفاس، لعدم جواز مكث الحائض والنفساء في المسجد. الخامس الردة، لمنافاتها العبادة ولقوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. Baik, jazakallahu khairan wa baraka fik. Ya, masalah yang terakhir dari bab yang kelima terkait dengan pembatal-pembatal i'tikaf. Hal-hal yang bisa membatalkan i'tikaf. Kata penulis, ya betulul i'tikafu bima yali. I'tikaf seseorang batal dikarenakan hal-hal sebagai berikut. Al-awwal, yang pertama, al-khuruju minal masjid li ghairi hajatin amdan. Keluar dari masjid dengan tanpa kebutuhan, ya, dengan tanpa ada hajat, li ghairi hajat, dengan tanpa ada hajat atau kebutuhan yang mendesak secara sengaja. yakni menyengaja keluar masjid padahal tidak ada hajat, ya, tidak ada kebutuhan yang mendesak.
Wa in qalla waqtul khuruj, meskipun sebentar, ya dia keluar sebentar. Selama dia keluar dari masjid dengan tanpa ada kebutuhan ya yang mendesak, maka ya i'tikafnya batal. Li hadits Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari, beliau menuturkan wa kana la yadkhulul bait illa li hajatin idza kana mu'takifan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah masuk ke dalam rumah kecuali ketika ada hajat. Ya, apabila beliau sedang beriktikaf, maka Nabi enggak masuk rumah. Ya, karena ketika Nabi masuk ke dalam rumahnya otomatis meninggalkan apa? Masjid. Keluar dari masjid. Maka Aisyah menuturkan ketika Nabi i'tikaf, Nabi tidak masuk ke dalam rumah beliau kecuali ketika ada hajat, ya untuk buang air, ya atau hajat-hajat yang mendesak yang lain. Wali annal khuruja yufawwitul muktha fil mu'takafi wa huwa ruknul i'tikaf. Dan karena orang yang keluar dari masjid dengan tanpa ya hajat yang mendesak, maka dia akan ya meninggalkan berdiam diri di masjid, ya meninggalkan berdiam diri di tempat i'tikafnya, yang mana berdiam diri di tempat i'tikaf merupakan apa? Rukun di antara rukun i'tikaf. Ya, maka orang yang meninggalkan rukun maka otomatis batal ibadahnya. Ya. Maka ketika kita i'tikaf nggak boleh kita keluar ya dari masjid, dari tempat i'tikaf kita, kecuali memang ada hajat yang sifatnya dharuriyah atau hajat yang sifatnya massah atau hajat yang mendesak. Ya, yang telah kita bahas di poin sebelumnya. Yang kedua di antara pembatal i'tikaf kata penulis adalah al-jima'u, melakukan ya jima'. Walau kana dzalika lailan, meskipun dilakukan di malam hari. Ya. Ini membatalkan i'tikaf seseorang. Au kana al-jima'u kharijal masjid, atau jima' dilakukan di luar masjid, ya tetap ya batal i'tikafnya. Di qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 187, Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan jangan kamu mencampuri ya istri-istrimu ketika kamu dalam kondisi beriktikaf di dalam masjid. Maka al-jima' termasuk pembatal i'tikaf. Ya, baik dilakukan di dalam masjid ataupun di luar masjid, ya maka akan membatalkan i'tikaf seseorang. Wa fi hukmihi al-inzalu bi syahwatin biduni jima'in kalistimna wa mubasyarati zaujati fi ghairil farji, dan termasuk hukum jima', ya termasuk perbuatan yang dihukumi seperti jima' yang bisa membatalkan i'tikaf adalah mengeluarkan air mani ya secara sengaja, ya dengan syahwat, ya meskipun bukan dengan al-jima', ya seperti melakukan istimna, ya melakukan onani, ya atau bercumbu dengan istri ya sampai keluar air mani, ya meskipun enggak sampai jima', maka ini juga dihukumi ya sebagai pembatal i'tikaf, ya sebagai pembatal i'tikaf. Yang ketiga di antara pembatal i'tikaf kata penulis adalah dhahabul aqli, dhahabu al-aqli, yakni hilangnya akal atau fungsi akal, ya hilangnya fungsi akal. Ini seseorang jadi orang majnun, jadi orang gila, na'udzubillah, ya fa yafsud al-i'tikaf bil jununi wa as-sukri, maka i'tikaf seseorang rusak dengan faktor gila atau mabok. Ya, ketika seseorang ya di tengah i'tikafnya dia gila, otomatis i'tikafnya batal. Ya, atau di tengah i'tikafnya dia ya mabok,
ya maka dia batal. Li khurujil majnuni was sakrani an kaunihima min ahli ibadah. Karena orang yang majnun, orang yang gila dan orang yang mabok itu bukan termasuk ahli ibadah. Bukan termasuk bagian dari ya orang yang ya ahli di dalam beribadah. Karena di antara syarat ibadah apa? Al-aql. Di antara syarat taklif itu al-aql. Maka orang yang majnun, orang yang yakni sakran, orang yang mabuk, ya bukan ahli taklif, bukan seorang mukallaf. Yang keempat, di antara hal yang membatalkan i'tikaf adalah al-haidhu wan nifas. Ya, keluar darah haid dan nifas pada seorang wanita di tengah i'tikafnya, ya keluar darah haid atau keluar darah nifas, maka otomatis i'tikafnya batal. Li'adami jawazi mukthil haidhi wan nufasa'i fil masjid. Karena orang yang haid dan nifas itu dilarang berdiam di dalam masjid. Ya, orang yang sedang haid, yang sedang nifas dilarang untuk berdiam diri di dalam masjid. Jangankan orang haid, orang nifas, orang junub nggak boleh. Ya, menyengaja berdiam di dalam masjid. Kecuali sebatas lewat ada hajat, nggak ada masalah. Ya, dan haid serta nifas itu lebih berat daripada janabah. Ya, haid dan nifas itu lebih berat daripada orang yang junub. Ya, maka keluar darah haid dan darah nifas ini membatalkan i'tikaf pada seorang wanita. Yang terakhir, yang kelima, di antara pembatal i'tikaf, kata penulis adalah ar-riddah, murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillah. Limunafatiha al-ibadatah. Karena riddah ini bertolak belakang dengan ibadah. Ya, menafikan ibadah seseorang. Wa liqaulihi ta'ala, dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar ayat yang ke-65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau seandainya engkau berbuat kesyirikan wahai Muhammad, maka batallah amalanmu. Ya. Maka di antara pembatal amalan adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan termasuk jadi makna kesyirikan adalah riddah. Ketika seseorang membatalkan keislamannya, keluar dari Islam, maka otomatis batal ya semua amalan yang telah dia upayakan. Ya, wallahu alam, ini 5 hal yang termasuk ke dalam pembatal i'tikaf. Keluar dari masjid tanpa ada hajat. Yang kedua al-jima'. Yang ketiga hilangnya fungsi akal. Yang keempat, keluar darah haid atau darah nifas. Yang kelima adalah riddah, ya murtad, keluar dari Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu alam. Ini yang bisa kita bahas jamaah yang Allah muliakan. Ada pertanyaan terkait apa yang kita bahas malam hari ini? Insyaallah ya di pertemuan ke depan setelah Ramadan, ya di bulan Syawal kita bahas tentang fikih ibadah haji. Karena Syawal itu termasuk bulan-bulan haji. Ya, karena bulan haji itu ada 3 bulan. Syawal, Dzulqa'dah, puncaknya Dzulhijjah. Ini Ashurul Hajj. Ya, bulan-bulan haji. Insyaallah kita bahas Kitabul Hajj ya setelah Ramadan biidznillah tabaraka wa taala. Ada pertanyaan? Pingsan, iya. Wallahu alam, ya ketika seseorang dia ya pingsan, ya maka termasuk, ya karena orang yang pingsan itu, ya ini akalnya tertutup, ya akalnya tertutup ketika dia pingsan, ya. Wallahu alam,
ya maka ya ketika dia ingin melanjutkan i'tikafnya, maka dia berniat ya kembali untuk beriktikaf. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian pula orang yang kesurupan. Ya, orang yang kesurupan. Ya, akalnya tidak berfungsi. Ya, maka dikiaskan dengan ya, orang yang majnun dengan orang yang sakran tadi. Ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Ada yang lain? Tidak ada. Ya, yakni seseorang lapang ketika dia beriktikaf, intinya dia berusaha untuk bertafarruq, ya, memfokuskan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dia yang beriktikaf di dalam masjid, maka dimanapun ya cari tempat yang membuat dia nyaman untuk bisa fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita masuk waktu salat, maka keutamaan terkait dengan saf salat. Ya, sedangkan i'tikaf maka dimanapun. Ya. Selagi itu bagian dari masjid dan kita bisa fokus di sana, bisa beribadah kepada Allah secara maksimal, maka ya cari tempat-tempat yang membuat kita lebih fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tempat-tempat yang sekiranya membuat kita enggak fokus. Ini fulan ini kalau ketemu pasti ngajak ngobrol. Ya, menghindar, cari tempat yang lain. Ya, yang sekiranya membuat kita lebih bisa fokus dan maksimal ketika kita beriktikaf. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Tidak ada tempat tertentu, apakah shaf pertama atau shaf kedua atau shaf ketiga, tidak ada. Tapi kalau salat, na'am. Ya, kalau datang waktu salat maka terkait dengan keutamaan ya salat. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, masuk insyaallah. Ya, teras itu masuk bagian dari masjid. Ketika seseorang sebatas duduk di teras, ya maka tidak mengeluarkan dia dari masjid. Ya, tidak membatalkan dia dari masjid. Allahu taala alam bissawab. Iya. Iktikaf ngalong. Iya, ngalong ya. Santri kalong. Iya. Jawabannya boleh. Tadi kita sudah sampaikan ya, ketika kita membahas tentang zaman i'tikaf atau waktu i'tikaf, tidak ada batasan minimal. Ya, yang terbaik i'tikaf itu ya minimal yakni sepanjang siang atau sepanjang malam. Ya. Kalau kita bisa full i'tikaf 10 hari terakhir Ramadan, maka ini yang terbaik. Ya, dimulai dari malam ke-21 sampai hari terakhir Ramadan. Tapi ketika seseorang karena terbentur dengan kerjaan atau hajat yang lainnya, dia enggak bisa ya full i'tikaf, maka berlaku kaidah fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampu yang bisa antum lakukan. Ya. Ya, selagi antum masih bisa i'tikaf di malam hari, ya sudah usahakan i'tikaf di malam hari. Ya, tapi kalau antum bisa yakni full, maka itu yang terbaik. Ya, ketika seseorang tidak bisa yakni mengambil secara keseluruhan 10 hari terakhir Ramadan untuk beriktikaf, maka paling tidak dia berusaha untuk ya beriktikaf semampu yang bisa dia upayakan. Boleh kita di malam hari iktikaf, boleh. Ya, pagi kita keluar lagi, malam kita niat iktikaf lagi. Terus kita perbarui iktikaf kita. Karena ketika kita keluar untuk bekerja, otomatis batal i'tikaf kita. Sehingga butuh apa? Butuh memperbaharui niat. Butuh tajdidun niyah ketika kita masuk kembali di masjid ya untuk bermalam di masjid, niatkan kembali untuk i'tikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, wallahu a'lam. Fadhal. Iya, wallahu a'lam. Ya, hukum asalnya
ya, masjid itu terkait dengan tempat yang dikhususkan untuk sholat. Ya, tempat yang memang dikhususkan apa untuk sholat. Ya, maka jangan kita keluar dari tempat ini. Ya, maksimal ya ini teras masjid. Ya, karena teras itu terkadang kalau dalam penuh mau nggak mau apa di luar, ya di teras. Ya, selebihnya hindari sebisa mungkin ya untuk tidak keluar dari tempat yang sudah dikhususkan untuk apa? Untuk sholat. Ya, wallahu a'lam. Ya, itu yang terbaik, kecuali kalau ada hajat yang mendesak. Ya, maka boleh kita keluar. Wallahu ta'ala a'lam. Karena wakaf itu ya terkadang banyak fungsinya. Ya, sebagian apa untuk parkir, sebagian mungkin apa untuk ya ada tempat usaha ya yang apa untuk operasional masjid. Ya, maka minimal ya masjid itu ya bangunan tempat yang digunakan atau difungsikan apa untuk sholat. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup? Untuk penanya ini ketemu saya pada sholat. Ya, yang tanya lewat tulisan, ya, kalau bisa ketemu saya. Ya, kalau nggak bisa nggak apa-apa, nggak dipaksa. Hah? Dari akhwat. Dari mana antum tahu? Oh, oh. Ada suaminya di sini. Baik. Kalau gitu ya kalau nggak ada suaminya kasih nomor saja ya, nanti bisa WhatsApp ya, bisa bertanya via WhatsApp. Nah, kira bapak-bapak ini ya. Baik, ala kulli hal ya, kalau akhwat nanti bisa bertanya via WhatsApp ya, saya jawab insyaallah taala. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.